Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, tetap sehat dan semangat. Mari kita tonton pembelajaran kita berikut ini. Kabar anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dalam pelajaran prakarya dengan tema budidaya tanaman sayuran. Tetapi ini anak-anak ibu sudah part 2 pertemuan kita. Nah, di part 1, di bagian 1 kemarin, kita sudah membahas tentang apa itu budidaya dan apa itu pengertian dari sayuran dan jenis-jenis dari tanaman sayuran yang dapat kita bahas kemarin tuh dari akarnya, batangnya, daunnya, tangkai, buah, bunga, biji, dan umbi. Sekarang anak-anak ibu di part 2 kita akan membahas tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Dalam sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran ini, kita harus memperhatikan yang pertama itu bahannya. Yaitu di sini yang pertama itu ada benih atau bibit. Benih atau bibit itu berbeda. Bedanya benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu genetik, fisik, maupun fisiologisnya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul yang memiliki daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Jadi anak-anak ibu kalau mau membeli benih, carilah benih yang sudah bersertifikat agar tumbuhnya dengan bagus nanti. Nah, yang kedua itu ada pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa pupuk organik atau pupuk kandang dan hijau. Pupuk kandang dari hewan, hijau itu dari daun-daunan. Dan pupuk anorganik atau NPK, urea, KCl, dan ZA. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Biasanya yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, ayam, dan kambing. Pupuk kandang memiliki kandungan unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk kandang yang digunakan sebaiknya yang sudah matang, yang ditandai dengan warna hitam pekat dan tidak berbau. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman. Jadi harus diperhatikan ya nak pupuknya nanti. Yang ketiga itu pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Pestisida alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida adalah daun nimba. Yang keempat itu media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi dari media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah. Aneka media tanam antara lain itu ada arang, batang pakis, kompos, moss, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Nah, sekarang ini ada juga kokopit ya, nak ya bisa. Nah, kita bahas di sini media tanam bahan organik. Berikut ini deskripsi beberapa jenis media bahan organik. Yang pertama itu ada arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Jadi mempercepat benih itu tumbuh menjadi bibit ya anak ibu. Yang kedua ada kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasa tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah.
Bahan-bahan organik yang dapat dikomposkan yaitu limbah organik rumah tangga, kotoran atau limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri. Ciri-ciri kompos yang baik yaitu berwarna coklat, berstruktur lemah, gembur, dan berbau daun lapuk. Keuntungan dari menggunakan kompos yaitu pertama, mengembalikan kesuburan tanah, kedua, mengurangi tumbuhan, ketiga, pengganggu, tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. Itulah dia kegunaan dari atau keuntungan dari menggunakan kompos. Berikutnya, yang ketiga itu ada sabut kelapa. Sabut kelapa atau kokopit yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut tidak mudah lapuk. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah panas. Namun, sabut kelapa mudah berjamur. Yang B, media tanam bahan anorganik. Berikut ini adalah deskripsi jenis-jenis media tanaman bahan anorganik. Yang pertama itu adalah gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanaman indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Gel juga sering digunakan nursery saat pengiriman tanaman jarak jauh karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah sangat banyak. Jadi anak-anak ibu biasanya media tanam bahan anorganik gel ini untuk tanaman indoor di dalam rumah ya. Yang kedua, pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Pasir pantai tidak disarankan untuk digunakan sebagai media tanaman karena memiliki kadar garam tinggi serta tidak baik bagi tanaman. Yang ketiga, pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil, seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Batu bata miskin unsur hara, oleh karena itu sebaiknya diletakkan di dasar pot, karena drainase dan aerasinya baik. Batu bata juga harus dicampurkan dengan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hara dari tanaman. Nah, yang keempat itu ada spons atau floral foam. Banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Yang kelima, vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanaman. Jadi anak-anak ibu, kalau spons ini banyak mengandung air, sehingga kalau penyiramannya bisa 3 hari sekali ya anak-anak ibu kalau menggunakan spons. Yang berikutnya B, alat. Berikut ini pengenalan berbagai alat yang diperlukan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama itu alat pengolahan tanah berupa garpu, sekop, dan cangkul. Yang kedua, alat pemeliharaan tanaman berupa gembor, koret, dan sprayer. Jadi ada garpu, ada sekop, dan cangkul. Untuk pemeliharaan tanamannya ada gembor, koret, dan sprayer. Misalnya untuk pupuk ya, nak ya. Yang kedua itu tahapan budidaya tanaman sayuran. A, pembibitan.
Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80% sebelum disemai. Yang berikutnya ini tahapan pembibitan tersaji pada gambar-gambar berikut ini. Nah, ini ada namanya semai bibit benih, ada pemeliharaan benih. Terus ada di sini benih yang sudah tumbuh menjadi bibit pengecambah, karena kan udah gambarnya itu kan anak ibu, gambar pohonnya. Yang B, pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan garpu atau cangkul. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Berikutnya, anak-anak ibu, di sini yang langkah selanjutnya yaitu C, penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disaingi. Bibit dapat ditanam dalam rarikan atau dalam bedengan. Berikutnya ini D, pemeliharaan. Pemeliharaan itu yang pertama, penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Yang kedua, penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Yang ketiga, penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Yang keempat, pembubunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah. Berikutnya langkahnya yaitu pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasa dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. F. Pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Tahapan pasca panen meliputi tahap-tahap berikut. Pertama, pengumpulan hasil panen. Kedua, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Ketiga, penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Itulah tahap-tahap dari tahapan pasca panen. Berikutnya kita masuk ke bagian C, yaitu tentang contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Jadi sini ada contohnya dan nanti di akhir video ibu ada melampirkan ya nak ya, video cara menanam benih sayuran. Perencanaan yang pertama, menentukan jenis tanaman sayuran akan dibudidayakan. Yang kedua, menentukan tempat budidaya tanaman sayuran. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan budidaya. Yang keempat, menyusun. Nah, ini langkah yang kedua, persiapan sarana dan peralatan. Bahannya ada benih kangkung, pupuk organik, anorganik, kompos, pestisida. Alatnya ada gembor, ada koret, ada cangkul, dan ada sprayer. Berikutnya, yang ketiga yaitu tahapan budidaya tanaman kangkung. Nah, di sini anak-anak ibu bisa lihat langkah-langkahnya. 3 minggu sebelum penanaman, tanah diolah dan dicampur pupuk kompos atau kandang sebanyak 1 kg dan pupuk anorganik atau urea sebanyak 0,1 kg. Yang kedua, pembuatan bandengan. Itu tadi langkah-langkahnya ya anak-anak ibu, sampai kangkung siap panen setelah berumur 27 hari. Berarti kangkung itu panennya cepat sampai hanya 27 hari. Oke, di sini ada dibahas pemanen dilakukan dengan cara memotong dan menyisakan 2-3. Itulah anak-anak ibu yang perlu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap anak-anak ibu semua dalam keadaan
ya, sehat walafiat, dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kita. Pada pertemuan kita hari ini, yaitu materi kita yang kita bahas tentang tanaman sayuran. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan kepada anak-anak Ibu bagaimana cara menanam tanaman sayuran cabai. Mari kita lihat bagaimana caranya. Ayo anak-anak Ibu, inilah cara menanam cabai. Anak-anak Ibu bisa melihatnya seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ada tanah. Tanah ini ada campurannya pupuk kandang, yaitu kotoran kambing. Di sini ada sekop, ada polybag, ada bibitnya, benih dari tanaman cabainya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ada juga dia yang seperti ini, jenis-jenis cabainya ya, yang berbeda-beda. Nah, pertama-tama kita masukkanlah tanah kita ini tadi ke dalam polybag sampai penuh. Sesudah penuh seperti ini, maka kita ambillah bibit benih cabainya. Nah, ini anak-anak Ibu ada benih cabainya. Kita buka, lalu kita ambil sedikit ya anak-anak Ibu. Ini seperti ini. Lalu kita semaikan di atas seperti ini. Setelah itu kamu tutup dengan tanah, tetapi jangan terlalu dalam. Tambahin sedikit lagi tanahnya agar bibit benih cabainya ini tertutup. Nah, nanti sesudah ini anak-anak Ibu akan lebih sering menyiramnya sampai nanti menjadi seperti ini. Nah, ini anak-anak Ibu yang sudah agak besar tanaman cabainya, dan nanti sampai dia berbuah seperti ini tanaman cabainya. Oke, anak Ibu, inilah cara menanam cabai. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.